Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu Aditya Amiati dalam pembelajaran administrasi pajak. Sebelumnya kita telah membahas mengenai surat-surat perpajakan, dan kali ini kita masuk ke dalam pokok bahasan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang definisi PPh pasal 21, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21, ada juga objek PPh pasal 21, lalu bukan objek PPh pasal 21, ada juga pemotong PPh pasal 21, dan terakhir penghitungan PPh pasal 21. Langsung saja, sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Nah, PPh pasal 21 itu apa sih? Sebelum kita ke pengertian pajak penghasilannya, penghasilan itu apa sih gitu kan? Ya, langsung saja, penghasilan itu merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, itu ya penghasilan. Jadi ketika orang tua kalian bekerja sebagai guru mendapatkan gaji, itu merupakan penghasilan. Orang tua kalian berdagang lalu mendapatkan uang, itu merupakan penghasilan. Selanjutnya, berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama lain dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri. Itu ya, jadi PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan. Jadi kalau kita bekerja, mendapatkan gaji, mendapatkan honor, tunjangan, dan apapun itu, dengan nama apapun, tapi merupakan pemasukan untuk kita, merupakan tambahan kemampuan ekonomis untuk kita, sehubungan dengan pekerjaan yang kita lakukan, jasa yang kita berikan atau kegiatan yang kita lakukan, itu dinamakan itu dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya, nah, undang-undang yang mengatur pajak penghasilan itu yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Belum ada lagi perubahan. Selanjutnya, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai. Pegawai ini jelas ya, pegawai itu yang bekerja dan menerima penghasilan secara tetap. Baik itu pegawai BUMN, pejabat negara, ada juga presiden, wakil presiden, atau pegawai negeri sipil. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam statusnya sebagai pegawai karena mereka mendapatkan gaji yang tetap. Selanjutnya, penerima penghasilan yang dipotong PPh 21, yang kedua yaitu penerima pesangon, pensiun, dan tunjangan hari tua. Jadi dalam hal ini, ketika seseorang mendapatkan pesangon itu ketika dia berhenti bekerja, mendapatkan imbalan dari perusahaannya atau yang dinamakan pesangon ketika dia berhenti kerja, itu dikenakan PPh pasal 21. Atau kalau misalkan PNS yang sudah habis masa kerjanya atau dikatakan pensiun, nah uang pensiunnya juga itu dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya juga tunjangan hari tua. Selanjutnya, bukan pegawai.
Nah, tadi ada pegawai, di sini ada bukan pegawai. Siapa saja sih yang bukan pegawai itu? Ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti akuntan, pengacara, arsitek. Jelas ya di sini ya, tenaga ahli. Selanjutnya pemain musik, pembawa acara, aktris juga masuk ke sini ya. Olahragawan. Nah, olahragawan ketika dia mendapatkan penghasilan dari kegiatannya atau dari perlombaan misalkan, dan penghasilan lainnya itu dikenakan PPh pasal 21. Terus ada lagi contoh lainnya. Tadi Ibu sudah jelaskan pemain sinetron ya, aktris itu masuk, foto model, kru film, sutradara itu masuk ke dalam kategori bukan pegawai. Pelawak, penyanyi jelas ya, tadi sudah ada. Ada lagi penasihat, penceramah, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah. Selanjutnya fotografi, elektronika, agen iklan, terus petugas dinas luar asuransi dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Jadi mereka itu bekerja mempunyai penghasilan tapi tidak dikategorikan dalam kategori pegawai. Seperti itu. Selanjutnya, wajib pajak yang ikut kegiatan. Peserta lomba, tadi ya, peserta lomba itu ketika mendapatkan penghasilan dari lomba yang diikutinya dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya adalah peserta rapat. Nah, ketika rapat itu mendapatkan penghasilan juga dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya, penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, perwakilan pejabat diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing. Nah, ini tuh adalah orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat yang pertama, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Dan yang ketiga, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Jadi perwakilan pejabat diplomatik ini mereka menerima penghasilan tapi tidak dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya yang kedua adalah perwakilan organisasi internasional. Nah, di sini dijelaskan bahwa pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Jadi mereka di Indonesia itu hanya menjalankan tugasnya sebagai perwakilan organisasi internasional atau perwakilan pejabat diplomatik. Ya, jadi tidak ada pekerjaan sampingan misalkan bekerja lain di luar pekerjaannya, seperti itu. Mereka tidak dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya, objek PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan pegawai tetap. Nah, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur, yang rutin atau tidak rutin, itu dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya, penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Selanjutnya, penghasilan dari pemutusan kerja. Tadi ya, penghasilan dari pemutusan kerja itu disebutnya uang pesangon. Itu dikenakan PPh pasal 21. Terus penghasilan pegawai tidak tetap. Tadi Ibu sudah jelaskan beberapa yang disebut pegawai tidak tetap itu siapa saja. Di sini dijelaskan bahwa penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan itu
dikenakan PPh pasal 21 ya. Nah, penghasilan yang diterima sekali dalam setahun. Contohnya bonus THR itu masuknya penghasilan yang diterima sekali dalam setahun. Nah, imbalan peserta kegiatan. Tadi ya udah dijelaskan. Selanjutnya, sekarang yang bukan objek PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran santunan. Ini tidak termasuk dalam objek PPh pasal 21. Ketika kita mempunyai uang, mengumpulkan uang, tapi untuk santunan itu tidak termasuk penghasilan kan, jadi tidak dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya, penerimaan natura. Ini tuh balas jasa dalam bentuk barang ya. Balas jasa kepada siapapun dalam bentuk barang itu tidak dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya, iuran pensiun. Nah, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja itu tidak dikenakan PPh pasal 21. Zakat jelas tidak dikenakan PPh pasal 21. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dan badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah itu tidak dikenakan PPh pasal 21. Nah, terakhir beasiswa. Beasiswa itu tidak dikenakan PPh pasal 21. Jelas ya. Pemotong PPh pasal 21. Nah, di sini ada yang disebut pemotong PPh pasal 21. Siapa sih yang bertugas untuk memotong PPh pasal 21? Di sini dijelaskan bahwa pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. Nah, di sini ada beberapa pemberi kerja, jelas ya. Pemberi kerja, ketika kita bekerja di suatu tempat, tempat itu yang memotong atau salah satu pihak dari tempat itu yang memotong PPh pasal 21. Selanjutnya, bendahara pemerintah, jelas. Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Itu ya bendahara pemerintah. Selanjutnya, badan yang membayar dana pensiun. Selanjutnya, pembayar honorarium, jadi sama saja seperti pemberi kerja ya. Penyelenggara kegiatan. Nah, itulah ketika penyelenggara kegiatan memberikan imbalan kepada misalkan kepada olahragawan. Nah, penyelenggara kegiatan ini memotong PPh pasal 21 atas penghasilan olahragawan tadi yang diberikan penghasilan, yang mendapatkan penghasilan, Nah, selanjutnya PPh pasal 21 ada komponen dalam penghitungan PPh pasal 21. Jadi jalannya penghitungan PPh pasal 21 sampai kita mendapatkan pajak terutang itu ada komponen-komponen di dalamnya yang harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama, penghasilan bruto. Jelas ya, tadi penghasilan itu pendapatan atau tambahan kemampuan ekonomis untuk kita. Nah, di sini dikatakan penghasilan bruto itu atau penghasilan kotor merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap wajib pajak atas pekerjaan yang dilakukannya dalam 1 tahun pajak dari pemberi kerja. Itu ya, penghasilan bruto itu kita garis bawahi dalam 1 tahun pajak dari pemberi kerja.
dalam 1 tahun, yaitu penghasilan bruto. Unsur penambah penghasilan bruto. Jadi penghasilan bruto itu terdiri dari beberapa penghasilan. Yang pertama, penghasilan rutin. Di sini penghasilan rutin itu yang pertama gaji pokok, jelas, tunjangan. Kenapa disebut penghasilan rutin? Karena setiap bulan kita dapat, misalkan setiap tanggal 1 misalkan, tanggal 15, tanggal 25, itu setiap tanggal segitu itu kita rutin mendapat gaji pokok. Dan jika mendapat tunjangan juga itu masuk ke dalam unsur penambah penghasilan bruto. Selanjutnya, penghasilan tidak rutin. Penghasilan tidak rutin itu jelas yang tidak rutin kita dapat, contohnya 1 tahun sekali atau 3 bulan sekali, seperti itu. Kadang-kadang misalkan tahun ini dapat, tahun depannya tidak dapat, misalkan seperti itu. Yang pertama, penghasilan tidak rutin itu bonus, tunjangan hari raya, upah lembur. Nggak mungkin kan kita nggak lembur tapi dapat upah lembur, terus pekerjaan kita biasa saja lalu kita dapat bonus. Jadi bonus upah lembur itu kita dapatkan pada waktu-waktu tertentu, dan tunjangan hari raya juga hanya kita dapatkan ketika mau hari raya, tidak setiap hari ya. Selanjutnya, iuran BPJS atau premi yang dibayarkan perusahaan. Nah, jadi kalau kita mendapatkan iuran BPJS atau premi yang dibayarkan perusahaan itu masuknya ke penambahan. Ingat ya, kita garis bawahi dibayarnya oleh perusahaan. Beda lagi ketika kita bayar sendiri. Itu masuknya ke pengurangan. Nanti ada pembahasannya. Jadi apapun yang perusahaan atau tempat kerja kita kasih ke kita, entah itu namanya tunjangan, bonus, iuran BPJS, upah, dan lain-lain, kita masukkan ke dalam unsur penambah penghasilan bruto. Paham ya? Apapun yang diberikan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya jaminan, contohnya ya, dari iuran premi ini, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ada juga jaminan kesehatan. Itu. Unsur penambah yang selanjutnya yaitu tunjangan PPh pasal 21. Ada misalkan pajaknya itu ditanggung oleh perusahaan. Itu masuknya ke unsur penambah. Ada juga tunjangan BPJS yang dibayarkan perusahaan. Sama saja seperti yang di atas ya. Selanjutnya, pengurang penghasilan bruto. Nah, ini di sini ada pengurang. Biaya pengurang penghasilan yang selalu ada itu biaya jabatan. Biaya jabatan ini, terus yang kedua biaya pensiun. Nah, di sini biaya jabatan itu dikenakan 5% dari penghasilan bruto. Maksimalnya itu dikenakan 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Jadi ada yang namanya biaya jabatan ketika dia 1 tahunnya melebihi 6 juta, itu yang diambil itu hanya yang 6 juta, jadi tidak boleh melebihi 6 juta. Terus selanjutnya biaya pensiun. Di sini juga biaya pensiun maksimalnya 2,4 juta per tahun. Selanjutnya ada lagi nih unsur-unsur pengurang penghasilan lainnya selain biaya jabatan dan iuran pensiun dan biaya pensiun, Yang pertama tadi jelas ya, biaya jabatan dan iuran pensiun. Terus yang ketiga itu iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Nah, ini berbeda dengan cerita yang tadi ya. Di sini iuran BPJS-nya dibayarkan oleh karyawan, itu masuknya ke unsur pengurang penghasilan. Seperti itu. Biasanya iuran BPJS yang dibayarkan karyawan itu
berupa jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan. Presentasinya bisa kalian lihat sendiri. Kadang-kadang presentasi ini juga berubah tergantung pemberi kerja. Selanjutnya yang merupakan pengurang penghasilan, ini juga sama, pengurang penghasilan atau komponen lain dalam penghitungan pajak penghasilan, yaitu namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, ini PTKP per tahun 2016 sampai sekarang belum ada perubahan. Kalian harus terus update karena dari tahun ke tahun PTKP ini selalu berubah-ubah ya. Tapi dari tahun 2016 sampai sekarang belum ada perubahan lagi. Dan ini kalian wajib paham, wajib mengerti, wajib hafal ya. Nah, di sini PTKP untuk pria atau wanita lajang, TK itu kode PTKP-nya ya TK0 tanggungan. Nah, ketika kita lajang tidak punya tanggungan, PTKP-nya 54 juta. Terus lajang tanggungannya 1, seperti itu ya penjelasannya. TK itu tidak kawin, tunjangannya 1, PTKP-nya 58 juta 500. Jadi semakin banyak tanggungan, itu semakin besar PTKP-nya dan semakin kecil pajak yang dibayarkan. Kenapa? Karena ini penghasilan tidak kena pajak namanya. Nah, ini ya, tidak kawin tanggungan 3, 67.500.000 rupiah. Tidak kawin tanggungan 3. Kenapa berhenti di tanggungan 3? Nah, di sini tanggungan yang dimasukkan ke dalam pajak itu maksimal 3 orang. Misalkan ibu punya anak 4. Cuman 3 anak yang ibu masukkan ke dalam perhitungan pajak. Ya, tidak boleh lebih dari 3. Itu. Terus di sini ada nih PTKP pria kawin, terus ada juga PTKP suami istri penghasilan digabung. Ketika statusnya kawin, PTKP-nya jadi 58.500.000. Sama dengan yang tidak kawin tanggungan 1. Gitu ya. Ketika kita kawin tanggungan 1, misalkan nikah punya anak 1, nah PTKP-nya jadi 63 juta dan seterusnya. Ketika anak 2, anak 3, ini ya PTKP-nya. Contohnya ibu wanita, contohnya ibu masih lajang, contoh, dan ibu belum punya tanggungan, berarti ibu ini nih PTKP-nya 54 juta, seperti itu. Atau ketika kawin terus punya 1 tanggungan, berarti PTKP-nya 63 juta. Itu ya tentang PTKP, nanti kita bahas lagi dalam perhitungan biar kita tambah paham. Nah, yang terakhir di sini ada tarif pajak. Setelah PTKP ada tarif pajak. Menurut Undang-Undang Pasal 17, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di sini lapisan penghasilan kena pajak atau PKP. Jika penghasilan kena pajaknya sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta itu 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Yang terakhir di atas 500 juta 30%. Ini tarif pajak dan dihitungnya berdasarkan PKP, penghasilan kena pajak. Apa sih PKP, apa sih PTKP? Nanti kita bahas ya dalam perhitungan biar kita tambah paham. Oke, terima kasih. Itu penjelasan mengenai komponen dan teori mengenai pajak penghasilan pasal 21. Ibu harap kalian paham ya. Nanti hari ini kan kita bahas materinya. Nah, nanti besok kita bertemu di kelas, Ibu bahas mengenai cara perhitungannya. Paham ya? Ibu cukupkan sekian.
Ibu tutup billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.